Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menggunakan library yang namanya Panda SQL. Jadi Panda SQL ini atau Panda SQL ini bisa kita gunakan untuk melakukan query di data ya. Yang saat ini saya terapkan sih kayak misal kita punya Excel dengan atau CSV ya, CSV dengan ukuran yang cukup besar. Nah, di situ kita bisa gunakan SQL query. Nah, ini di sini udah ada main.py. Nah, biasa kalau misalkan kita bikin project baru, di sini ada main.py di PyCharm ya. Kita hapus aja semuanya. Langkah yang pertama yaitu install Panda SQL itu sendiri. Kita di sini dulu ya, ke terminal, kemudian pip install menu Panda SQL. Enter. Nah, di sini sudah terinstall. Kemudian kita perlu lagi sih Pandas ya, import Pandas SPD. Kalau di sini sih kayaknya udah terinstall sekaligus ya. Tadi kita install Pandas SQL, di sini Pandas juga terinstall gitu. Atau misalkan perlu lagi ya kita install lagi gitu ya. Install Pandas misalkan. Nah, udah terinstall. Kemudian import, from Pandas SQL, import SQL dev. Pertama mungkin kita akan definisikan dulu atau kita akan buat dulu variabel letak dari file yang akan kita baca. Misal saya udah siapkan di sini filenya namanya ini data siswa ya. Excel data siswa. Misalkan saya taruh di sini di D ya, atau misal saya taruh di suatu folder namanya. Excel folder coba. Dan saya taruh di sini. Nah, kita akan definisikan si alamat dari XLSX ini gitu ya. Ini kita copy aja, masuk ke PyCharm lagi. Ini kita masukkan file kan. Filenya ada di mana? Filenya ada di sini. Nah, ini kalau di Python teman-teman pakainya slash kayak gini ya. Ini kan backslash ya. Ini pakainya slash. Itu diganti kalau misalkan copy dari directory atau dari addressnya Explorer. Kemudian ini backslash lagi. Nah, nama filenya apa? Nah, data siswa. Nah, ini tinggal paste aja di sini. Kemudian kita definisikan lagi variabel untuk output filenya. Jadi kita mau export lagi file hasil query-nya ke dalam sebuah file Excel juga. Di sini kita definisikan di mana letaknya gitu ya. Kita samain aja di sini ya. Kayak gini, copy, paste, dan kita di sini ganti data siswa output misal kayak gini. Di sini kita mulai definisikan variabel lagi, dan yang saya kurang ngerti itu ada yang namanya ini PySQLDF. Ini terus terang saya nggak ngerti juga, tapi kita terapin aja. Ini untuk apa? Untuk apanya nggak tahu juga. Terapin aja, yang penting kita hasilnya ya. Kemudian kita read data Excel-nya. Biasanya kan kita pakai df ya. Df sama dengan pd.read Excel. Lalu nama filenya, nama directory filenya yang ini berarti kan, yang file yang di atas yang udah kita definisikan. Kemudian sini sheet name-nya. Sheet name kita kasih 0 ya, untuk indeks 0 ya, indeks pertama, atau kita sesuaikan dengan namanya. Misal ini kita buka dulu. Nah, di sini ini isinya teman-teman ya. Jadi nilai siswa, nomor nama siswa, pelajaran sama nilainya. Nah, ini nama sheet-nya, tabel nilai siswa. Ini yang kita masukkan ke sini, sheet name ini kayak gini. df ini yang nanti akan jadi tabelnya gitu. Nah, untuk memudahkan kita mending ganti ini aja, tabel nilai siswa kayak gini ya. Kemudian untuk melakukan query, kita definisikan lagi variabelnya query kayak gini. Misalkan ya, query sama dengan py. Nah, ini yang di sini berlakunya untuk variabel ini, kita pakainya di sini. PySQLDF, kemudian di sini query-nya kita lakukan gitu ya. Kita pakai tanda petik 2. Soalnya biasanya di SQL query itu ada tanda petik 1 ya. Nah, di sini misal kita select semuanya ya, select semuanya dari table nilai siswa. Jadi sebentar ini kita ini aja dulu. Kita komen dulu ya, kita print dulu, print table nilai siswa kayak gini dulu. Coba execute, di run ya. Ketika kita running di sini tidak tereksekusi ya, karena ternyata Pandas itu memerlukan modul OpenPyXL, modul ini. Nah, ini kita install aja dulu di terminal. Kita install pip install OpenPyXL.
Ini udah terinstall, kemudian kita run lagi. Seperti ini jadinya. Ini ada 40 ya, 40 data. Kalau di indeks itu karena dimulai dari 0 jadi 39 indeksnya, ada 39. Nah, di sini kita dapat melakukan query ya. Misalkan ini kan berulang ya, teman-teman. Berulang itu maksud saya di sini tuh adalah tabel nilai ulangan matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris itu ya. Ini digabung jadi satu. Nah, ada 10 siswa, ini diulang-ulang aja gitu ya. 10, 10, 10. Jadi cuma 10 siswa dan mata pelajarannya ada 4, jadi ada 40 jadinya kan. Nah, kemudian ini ada nilainya. Nanti kita coba query ya, misal query-nya saya pengennya cuma lihat nilai si Andi gimana gitu kan. Nanti di sini tampil cuman Andi aja gitu ya. Nah, caranya itu dengan seperti ini tadi. Nah, kita printnya hapus dulu. Nah, printnya pakai ini, teman-teman, pakai select all from table nilai siswa. Misal kayak gini dulu ya. Kemudian kita print dulu, print query di run. Seharusnya muncul semuanya ya. Karena kita nggak melakukan kriterianya ya. Kita nggak masukkan kriterianya. Semuanya muncul ya. Berarti sudah benar ya. Karena print query ini sudah merepresentasikan si query SQL ini. Misal kita coba ubah ya. Select all from table nilai siswa where misal sini kan ada namanya ya, nama siswa, nama underscore siswa, nama underscore siswa sama dengan, nah sini kenapa kita gunakan yang ini tanda petik 2 karena biasanya di SQL query itu ada ini tanda petik 1 ya untuk tanggal atau kriteria kayak gini. Misal ini kita mau lihat nilainya Dava misal, nah kayak gini biar nama siswa sama dengan Dava ya SQL query kayak biasa gitu ya teman-teman. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya. Jadi yang muncul itu cuman si Dava aja gitu ya. Lalu misal kita tambah lagi kriterianya ini si Dava dan yang nilainya misalnya nilai yang lebih dari 5 gitu kan. Misal nilai lebih dari 5 misalnya kayak gini. Jadi kan ada beberapa nih, ada 9, ada 5, ada 6. Yang harusnya ini keluar berarti matematika dan bahasa Inggris saja. Cuman 2 baris aja ya yang keluar. Kalau ini dieksekusi. Kita coba run. Nah, iya betul ya, teman-teman. Jadi yang keluar sesuai apa yang diharapkan ya. Kemudian dicoba lagi ya. Saya coba tadi ada namanya Andi ya. Andi, kita hapus dulu. Lalu kita run lagi. Ya, ini terquery dengan baik ya, sesuai ekspektasi. Kemudian setelah ini kita akan coba melakukan export ke Excel lagi, ke output yang ini. Data siswa output.xlsx gitu ya. Nah, kita export dengan cara seperti ini. Query to underscore Excel ya. Kemudian output, lalu indeksnya gimana? Indeksnya mau ikut apa enggak gitu ya? Indeks yang ini, teman-teman. Ini ada indeks. Ini kalau indeksnya kalau nggak diikutin dia true ya. Kalau misalkan kayak gini aja, kita coba misalnya ya. Kita coba aja langsung run. Sudah ya, jadi udah terekspor. Nah, di sini dia muncul file baru ya. Kita enter, dalamnya apa? Harusnya Andi ya. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman, ini indeksnya. Kalau kita tidak definisikan indeksnya, maka dia akan terbawa ke sini. Nah, misal kita close, kemudian kita run lagi. Kalau kita run lagi, yang ini akan overwrite. Jadi, akan tergantikan oleh data yang baru. Tapi jangan dibuka ya file Excel-nya. Kalau dalam kondisi terbuka, biasanya error. Karena harus dalam kondisi tertutup. Makanya ini Excel-nya dalam kondisi tertutup. Kemudian kita definisikan misalnya kita nggak mau pakai indeks. Kayak indeks sama dengan ini kita definisikan dengan false ya. Index false, kemudian run. Nah, oke, udah selesai. Ini yang baru ya. Data siswa underscore output. Nah, jadilah seperti ini. Jadi indeksnya udah hilang. Ini nomornya ya, bukan indeks. Nah, jadinya cuma ada Andi aja ya. Andi matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Nilainya segini gitu. Sekian saja dari saya. Singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.